Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Galuh Dwi Pratiwi dengan NIM A1A1211041 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix, yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau juga bisa arti menyeluruh habis-habisan dan amat menyeluruh menuntut perubahan, di mana berpikir radikal artinya berpikir sampai ke akar permasalahan. Radikalisme bisa tumbuh di berbagai sumbu seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut ke dalam materi, saya akan menjelaskan pengertian radikalisme dalam berbagai perspektif seperti dalam perspektif umum dan perspektif agama. Pengertian radikalisme berdasarkan perspektif umum. Radikalisme adalah suatu paham yang bisa dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Pengertian radikalisme berdasarkan perspektif agama. Radikalisme juga berarti adalah paham keagamaan yang mengacu pada fanatisme yang tinggi, cenderung menggunakan kekerasan dan pemaksaan agar pihak yang berbeda paham atau aliran dapat menerima pahamnya. Anti-radikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Apa itu bahaya radikalisme? Bahaya radikalisme membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara dapat terancam. Terdapat dua faktor yang menyebabkan gerakan radikal di Indonesia. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam. Contohnya, umat Islam yang melakukan penyimpangan terhadap norma agama. Yang kedua, faktor eksternal atau yang berasal dari luar. Contohnya, akibat dari hegemoni Barat di mana adanya suatu komando bahwa perang melawan Barat merupakan suatu tugas suci. Radikalisme juga mengakibatkan adanya aksi terorisme. Radikalisme tidak mengenal usia dan gender, siapapun dapat terpapar dan menjadi pengikut baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama generasi muda yang cenderung suka akan sesuatu hal yang baru dan pemahaman agama yang rendah. Hal ini seperti penyakit yang harus segera diobati jika tidak ingin menjadi sebuah wabah dan meracuni seluruh anak bangsa. Untuk menghadapi masalah radikalisme, diperlukan suatu langkah yang tepat agar dapat menyelamatkan anak bangsa dari bahaya radikalisme, mengingat kultur, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah-langkah dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.